Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, pasti kalian pernah mendengar, membaca, atau bahkan mengalami salah satu peristiwa alam, yaitu banjir. Pada awal tahun 2021, Kota Semarang mengalami banjir bandang. Nah, apa sih yang akan segera PLN lakukan ketika terjadi banjir? Ya, petugas PLN akan segera memutus arus listrik transformator atau trafo. Tujuannya agar arus listrik tidak dapat mengalir melalui air, karena kalau dapat mengalir melalui air, itu dapat membuat manusia atau benda-benda lain ikut tersetrum. Nah, lantas apakah listrik mampu merambat melalui air? Nah, ini ada salah satu contoh peristiwa ya, fenomena di mana kabel listrik itu menyetrum manusia ya melalui air. Kemudian ternyata peristiwa tersebut itu berhubungan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita pahami dahulu apa sih arti dari larutan. Jadi, larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fase homogen, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Contohnya, larutan gula itu, kenapa disebut larutan gula? Karena gulanya dilarutkan ke dalam air. Kemudian, larutan garam. Mengapa disebut larutan garam? Karena garamnya dilarutkan dalam air. Selanjutnya, larutan sirup. Disebut larutan sirup karena sirupnya dilarutkan dalam air. Untuk komponen larutan itu ada dua. Yang pertama, pelarut. Yang kedua, terlarut. Pengertian pelarut itu suatu zat yang dapat melarutkan zat lain. Jumlahnya itu biasanya lebih banyak dibandingkan dengan zat lain. Sedangkan terlarut itu kebalikannya. Suatu zat yang dilarutkan dalam pelarut, jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan. Larutan itu mempunyai kemampuan menghantarkan listrik, sehingga dibagi menjadi dua macam, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit juga dibagi menjadi dua macam, yaitu ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Selanjutnya pengertian dari larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berikut ilustrasi mengenai larutan. Jadi pelarut itu digambarkan sebagai zat yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit. Ketika keduanya dicampurkan akan membentuk larutan, di mana partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Kemudian, mengapa sih larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik? Ya, ini tuh berdasarkan penelitian Arrhenius ya. Jadi, di dalam larutan itu, zat elektrolit terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Nah, kemudian pada zat elektrolit kuat itu akan terlarut dengan sempurna, sehingga menghasilkan banyak ion. Sedangkan pada zat elektrolit lemah terurai sebagian, sehingga jumlah ion yang dihasilkan itu sedikit. Nah, untuk larutan elektrolit itu tidak terurai sama sekali menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Nah, di sini ada karakteristik larutan. Jadi itu kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya itu dinyatakan dengan derajat ionisasi. Kemudian derajat ionisasi itu ada 3. Jika elektrolit kuat itu derajat ionisasinya sama dengan 1, artinya itu larutannya terionisasi dengan sempurna. Untuk elektrolit lemah itu derajat ionisasinya di antara 0 sampai dengan 1, itu akan terionisasi sebagian, sedangkan non-elektrolit derajat ionisasinya sama dengan 0, artinya larutan non-elektrolit itu tidak dapat terionisasi. Selanjutnya, larutan elektrolit seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu ada 3.
larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Di sini terdapat contoh ionisasinya. Yang pertama, elektrolit kuat itu ada KCl. KCl itu termasuk elektrolit kuat. Jika diionisasi dalam air akan menghasilkan K+ dan Cl-. Sedangkan di sini contoh dari elektrolit lemah ada NH4OH, di mana ini termasuk larutan basa lemah, sehingga dalam air akan terionisasi menjadi NH+ ditambah dengan OH-. Untuk larutan non-elektrolit, contohnya ini larutan gula C6H12O6 tidak akan terionisasi di dalam air. Selanjutnya di sini terdapat perbedaan uji nyala lampu pada larutan, ya, pada ketiga larutan. Yang pertama, larutan garam KCl. Ya, karena daya hantar listriknya kuat, maka nyala lampunya juga terang. Kemudian banyak juga gelembung gasnya, ya, seperti yang terdapat di gambar ini. Kemudian pada elektrolit lemah itu di sini contohnya basa lemah NH4OH, itu daya hantar listriknya lemah, makanya lampunya itu nyalanya redup, gas yang dihasilkan gelembungnya juga sedikit. Sedangkan pada non elektrolit ini larutan gula, ya, contohnya itu tidak menghantarkan arus listrik sehingga lampu tidak menyala, gelembung gasnya juga tidak ada. Nah, berikut ini contoh, ya, larutan yang termasuk elektrolit kuat. Ada asam kuat, basa kuat, garam dari asam kuat, dan basa kuat. Bisa kita simak bersama. Kemudian pada larutan elektrolit lemah juga ada beberapa contoh, diantaranya asam lemah, basa lemah, garam dari asam lemah, dan basa lemah. Berikut beberapa contoh senyawanya. Selanjutnya, larutan non-elektrolit ini juga ada contohnya, yaitu alkohol, golongan gula, dan urea. Terima kasih. Sekian mengenai konsep dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya kita akan belajar mengenai uji daya hantar listrik melalui praktikum secara virtual. Terima kasih. Kita melakukan percobaan uji nyala lampu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui daya hantar dari suatu larutan elektrolit. Daya hantar tersebut berkaitan dengan daya hantar listrik, ya. Nah, untuk percobaan ini kita akan melakukannya dengan menggunakan virtual lab. Virtual lab sendiri merupakan suatu media yang digunakan untuk melakukan percobaan atau praktikum tanpa kita harus melakukannya di laboratorium. Nah, untuk percobaan uji nyala lampu pada larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, kita gunakan virtual lab dengan tampilan seperti ini, ya. Jadi, untuk tampilan depan atau tampilan awalnya terdapat judul dari percobaannya seperti ini. Kemudian ada menu start yang berfungsi untuk memulai percobaan. Oke, tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja pahami mengenai percobaan uji nyala lampu. Kita bisa memulai dengan klik tombol start. Nah, setelah kita mengklik tombol start, di sini ada tampilan mengenai petunjuk virtual lab. Di sini ada 4 mengenai petunjuk penggunaan virtual lab ini. Yang pertama, yaitu pilih jenis larutan. Nanti di dalam virtual lab ini terdapat beberapa jenis larutan yang bisa kita lakukan percobaan. Kemudian
klik on pada saklar untuk mengaktifkan dari percobaannya, sehingga nanti kita mengetahui perubahan yang terjadi. Kemudian setelah klik on, perhatikan apa yang terjadi setelah percobaan itu dilakukan. Nah, yang keempat adalah klik off pada saklar untuk mengembalikan seperti awalnya. Nah, langsung saja ya, di sini kita akan memulai percobaan. Kita bisa klik tombol play. Nah, setelah kita mengklik tombol play, di sini ada tampilannya. Di sini ada rangkaian dari uji daya hantar listrik. Kemudian di sini ada kotak yang berfungsi sebagai perintah untuk memberikan perlakuan pada alat uji ini. Nah, pada kotak ini terdapat judul, yaitu daya hantar listrik larutan. Kemudian ada jenis larutan. Nah, pada jenis larutan ini nanti kita sediakan beberapa larutan, misalnya. Nah, di sini ada air murni, garam, glukosa, asam asetat, air jeruk, baking soda, etanol, obat mah, dan juga di sini ada latihan soal. Tetapi untuk latihan soalnya nanti akan kita bahas di akhir dari percobaan ini. Oke, setelah itu dari jenis larutan, di sini ada namanya ya, yaitu nama dari larutan yang kita akan uji. Kemudian ada rumus kimia dan ada tombol saklar, yaitu on dan off. Oke, kita di sini akan melakukan percobaan secara satu persatu. Yang pertama, kita uji dulu air murni. Ya, namanya sesuai ya, air murni. Kemudian untuk rumus kimianya apa? Rumus kimianya adalah H2O. Nah, bagaimana daya hantar dari suatu larutan yang berupa air murni ini? Kita akan mengetahuinya dengan mengeklik tombol on pada saklar. Oke, kita coba klik. Nah, sekarang kita amati perubahan apa yang terjadi pada alat uji. Oke, di sini perhatikan ya, di sini ada gelembung-gelembung yang muncul dari larutan air ini. Kemudian pada lampu ternyata tidak menunjukkan perubahan. Sebelum saklar di-on-kan, lampu memang sudah tidak menyala, dan ketika saklar di-on-kan, lampu pun tetap tidak menyala. Artinya apa? Artinya bahwa larutan yang berupa air murni ini termasuk dari larutan yang bersifat netral. Ya, netral, sehingga dia tidak menghantarkan listrik secara kuat. Dia hanya muncul gelembung-gelembung, yang artinya daya hantarnya itu lemah ya. Kemudian atau bisa jadi dia tidak menghantarkan listrik, tergantung ya dari larutannya. Kemudian untuk larutan yang kedua kita coba, yaitu larutan garam. Larutan garam di sini memiliki rumus kimia NaCl. NaCl ya. Jadi untuk kita mengetahui bagaimana daya hantar listrik dari larutan garam, kita bisa mengklik tombol on. Kita klik dulu tombol on. Nah, kemudian kita amati perubahan yang terjadi, dan ternyata perubahannya sangat signifikan ya. Timbul gelembung-gelembung gas yang sangat banyak, dan juga lampu yang tadinya tidak menyala menjadi menyala sangat terang. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk larutan garam ini merupakan larutan yang berjenis elektrolit. Apakah dia lemah atau elektrolit kuat? Kita lihat, ternyata gelembungnya banyak.
kemudian lampunya menyala terang. Berarti larutan garam ini termasuk dalam elektrolit kuat. Nah, kemudian untuk larutan elektrolit kuat, bagaimana dengan ionisasinya? Kita lihat ionisasi dari larutan garam. Caranya kita tinggal klik saja pada menu ionisasi ini. Nah, sekarang terlihat kan bagaimana reaksi ionisasi yang terjadi dari larutan elektrolit kuat berupa NaCl ini. Jadi, untuk ionisasi larutan elektrolit kuat itu terjadi secara sempurna. Jadi ionisasinya itu sempurna atau ionisasinya terjadi secara keseluruhan. Artinya di sini molekul-molekul NaCl ini terurai atau terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Seperti gambar ini ya, saling memisah membentuk ionnya. Jadi semua NaCl-nya itu terion, tidak ada yang tersisa. Oke, di sini untuk larutan NaCl atau larutan garam. Kemudian bagaimana ketika kita akan kembali ke menu awal dari percobaan? Kita bisa klik tombol silang di sini atau X. Nah, ketika kita mengklik tombol X, kita akan kembali ke menu percobaan ini. Oke, selanjutnya kita bisa menguji larutan yang ketiga. Nah, larutan ketiga di sini adalah glukosa. Kita klik glukosa. Oke, nama dari larutannya adalah glukosa. Kemudian untuk rumus kimianya adalah C6H12O6. Bagaimanakah reaksinya ketika kita klik tombol on? Coba kita lihat ya. Oke, ternyata dari larutan glukosa ini tidak menimbulkan perubahan apapun ya. Tidak muncul gelembung, kemudian lampu juga tidak menyala. Artinya apa di sini? Artinya bahwa larutan glukosa ini merupakan larutan non-elektrolit karena dia tidak mampu menghantarkan listrik ya. Tidak ada perubahan pada lampu maupun pada gelembung. Oke, sampai sini terus kita lanjutkan untuk jenis larutan berikutnya. Di sini ada asam asetat. Oke, untuk rumus kimia dari asam asetat adalah CH3COOH atau biasa kita kenal dengan asam cuka. Ya. Kemudian bagaimanakah untuk perubahannya yang terjadi? Apakah ada perubahan? Kita coba klik tombol on. Oh, ternyata ada perubahan pada larutan asam asetat ini. Apa perubahannya? Perubahannya yaitu lampunya menyala, tetapi di sini menyalanya redup, tidak terlalu terang seperti larutan pada NaCl ya. Kemudian di sini terjadi gelembung-gelembung gas, tetapi gelembungnya tidak terlalu banyak. Artinya apa? Kalau suatu larutan itu menghasilkan gelembung yang sedikit dan lampu yang redup, artinya adalah bahwa larutan tersebut merupakan larutan elektrolit lemah. Bagaimanakah dengan ionisasi dari larutan asam asetat sebagai elektrolit lemah? Kita coba lihat ya. Oke, ini ionisasinya. Perhatikan dari pergerakan gambarnya ya. Kita lihat. Nah, untuk ionisasi dari asam asetat ini yang termasuk elektrolit lemah itu terjadi sebagian. Artinya tidak semua molekul dari CH3COOH ya, dari molekul ini tidak terionisasi semuanya. Artinya masih ada molekul-molekul CH3 atau COOH itu sendiri, dan yang sebagiannya lagi akan terionisasi membentuk ion CH3COO- ya, ini seperti ini,
dan ion H+. Jadi, kalau elektrolit kuat itu tadi semua molekulnya terurai atau terionisasi, kalau untuk elektrolit lemah itu yang terion hanya sebagian, ya, hanya sebagian saja. Oke, sampai sini kita lanjutkan lagi. Kita bisa klik tombol X untuk melanjutkan ke larutan berikutnya. Selanjutnya bisa kita klik lagi untuk yang larutan air jeruk. Air jeruk memiliki rumus kimia HOC CH2 CO2 H2 kali. Nah, bagaimanakah dengan reaksi dari larutan air jeruk ini? Bisa kita klik tombol on. Wah, ternyata ada perubahan ya dari lampu itu dan juga gelembung. Di sini lampunya menyala dengan redup, kemudian timbul gelembung-gelembung gas. Artinya apa tadi kalau lampunya menyala redup dan timbul gelembung gas yang sedikit? Artinya larutan air jeruk itu merupakan elektrolit lemah, ya. Kemudian bagaimana dengan ionisasi dari air jeruk? Kita klik di sini. Oke. Nah, dari molekul yang awal itu kemudian dia mengalami ionisasi sebagian, ya, hanya sebagian. Jadi di sini molekul HOC CH2 CO2 H2 kali ada yang masih berbentuk molekul itu sendiri dan ada yang terionisasi menjadi ion H+ dan ion OCCH2 CO2 H2 kali min, ya. Oke, ini untuk larutan yang air jeruk. Selanjutnya kita coba untuk larutan lainnya. Di sini ada larutan baking soda. Oke, baking soda di sini rumus kimianya adalah NaHCO3. NaHCO3 apakah termasuk elektrolit kuatkah atau elektrolit lemah? Maka kita buktikan dengan mengklik tombol on. Oke, ternyata di sini untuk baking soda itu menyala dengan terang dan timbul gelembung-gelembung gas yang sangat banyak, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ionisasinya? Kita lihat di sini. Oke, ionisasinya di sini menunjukkan bahwa semua molekul NaHCO3 terurai secara sempurna. Jadi, semua molekulnya terion menjadi ion Na+ dan HCO3-. Jadi, untuk baking soda ini merupakan elektrolit apa? Elektrolit kuat, ya, karena dia juga menghasilkan nyala lampu yang terang dan menghasilkan gelembung-gelembung gas dalam jumlah yang banyak, ya, karena dia merupakan larutan yang bersifat basa kuat, ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai daya hantar listrik dari larutan etanol, ya. Etanol ini apakah dia bersifat elektrolit atau non elektrolit? Maka kita uji dengan menggunakan tombol ini. Oh ya, sebelumnya untuk etanol sendiri memiliki rumus kimia C2H5OH, ya. Kita klik tombol on. Ternyata dari hasil uji tidak menghasilkan perubahan apapun, ya, baik di lampu maupun di gelembung-gelembung gas ini. Jadi untuk etanol ini bersifat non elektrolit.
Oke, selanjutnya untuk larutan selanjutnya adalah apa? Obat mah ya di sini. Obat mah di sini memiliki rumus kimia MgOH 2 kali. MgOH 2 kali, apakah dia bersifat elektrolit atau non elektrolit? Kita coba klik tombol on. Oh, ternyata untuk larutan MgOH 2 kali menunjukkan lampu menyala dengan redup. Kemudian dia juga timbul gelembung-gelembung gas. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa MgOH 2 kali ini merupakan elektrolit apa? Elektrolit lemah ya, karena dia menghantarkan listriknya tidak sekuat yang elektrolit kuat yang menyala lampunya itu terang. Kemudian bagaimana dengan ionisasinya? Oke, ionisasinya di sini. Nah, ini ya terjadi secara ionisasinya membentuk Mg2+ dan 2OH- ya untuk apa tadi obat mah ya. Nah, ini kita sudah sampai pada larutan yang terakhir ya, tadi obat mah. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, kita bisa melihat latihan soal di sini ya, di tombol latihan soal ini. Nah, di sini ada pertanyaan, senyawa manakah yang membuat lampu menyala dengan terang? Nah, untuk di sini ada 3 pilihan, ada NaCl, ada C6H12O6, dan ada CH3COOH. Apakah jawabannya CH3COOH? Coba kita klik ya. Nah, ternyata jawaban Anda salah. Coba lagi, tampilkan jawaban yang benar. Oke, kita bisa klik coba lagi. Apakah C6H12O6? Kita coba. Ternyata jawabannya masih salah ya. Oke, kita cari jawaban yang benar. Berarti untuk jawaban yang benar adalah senyawa NaCl, karena senyawa NaCl merupakan elektrolit kuat sehingga dia terionisasi secara sempurna menjadi ion Na+ dan Cl- yang membuat dia bisa menyalakan lampu secara terang. Nah, itu untuk soal pertama ya. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, kita coba klik soal baru. Oh, ini soal baru. Senyawa manakah yang membuat lampu menyala dengan redup? Jika tadi pertanyaannya adalah yang membuat lampu menyala dengan terang, sekarang pertanyaannya membuat lampu menyala dengan terang. Apakah H2O? Ternyata jawabannya bukan. Kita coba lagi. Apakah jawabannya C6H12O6? Oh, ternyata masih salah. Kita coba lagi. Apakah ini? Ya, betul, jawabannya adalah CH3COOH karena merupakan elektrolit lemah sehingga terionisasi sebagian menjadi ion H+ dan ion CH3COO-, sehingga yang terjadi pada lampu itu menyala redup saja ya, tidak sampai menyala dengan terang. Oke, kita sudah sampai di percobaan yang terakhir ya. Tadi sampai ke latihan soal. Dan ternyata untuk percobaan uji nyala lampu dari larutan elektrolit dan non-elektrolit sudah selesai ya. Semoga percobaan tadi bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan untuk memahami materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih.